haleluya. Tertuju padamu Bapakku Yesus, segenap hidupku, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, haleluya, masuk rencanamu, haleluya, untuk membesarkan kerajaanmu, haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Mataku riasikialah makar tertuju padamu, riasikialah makar beturias, segenap hidupku, haleluya, ku serahkan padamu, ku serahkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Pakailah hidupku untuk kemuliaan-Mu, haleluya, untuk membesarkan kerajaan-Mu yang sempurna Bapa, untuk mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, Tuhanku Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, haleluya. Terima kasih. Mata kami tertuju kepada-Mu Tuhan, bukan dunia ini. Dunia nanti akan lenyap Tuhan. Pakailah hidupku Tuhan, ku serahkan padamu, haleluya. Bimbing aku, haleluya, masuk rencana-Mu, haleluya, untuk membesarkan kerajaan-Mu, haleluya, Yesus, untuk mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapakku Yesus, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, haleluya. Dalam 1 Tawari, 2 Tawari pasal 20 ayat 12, ya Allah kami, tidak Engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada-Mu Tuhan, untuk mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyhuran serta keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu-lah kerajaan, Engkau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya, karena Engkau sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya.
dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu, memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia. Mataku, haleluya, tertuju padamu, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, ku serahkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu. Bimbing aku, haleluya, masuk rencana-Mu Bapa. Ku membesarkan kerajaan-Mu, haleluya, kerajaan surga. Ku mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, haleluya. Ku mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan, haleluya, hati-Mu, amin, haleluya. Sucikan hati kami Bapa, pikiran kami pagi ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kuduskan mulut kami, segenap hidupku Bapa, karena firman-Mu maha kudus. Engkau sumber kebenaran. Sebelum kami beraktivitas, kami datang pagi ini kepada-Mu Tuhan. Ku serahkan seluruh hidupku. Bimbing aku, ampuni Tuhan, masuk rencana-Mu, haleluya. Ku membesarkan kerajaan-Mu, haleluya. Ku mau mengikuti, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan, haleluya, hati-Mu. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus yang sangat-sangat kucintai. Isi pagi kami dengan firman-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas yang lain Tuhan, kami tempatkan Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Yesus di atas segala-galanya, karena Engkau sumber kekuatanku, Raja di atas segala raja, Tuhanku, Juru Selamatku. Kami hamba menakmu sudah berdoa, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas rahmat anugerah Tuhan. Mohon maaf, saya merasakan hadirat Tuhan pagi ini. Sebelum kita beraktivitas, tapi dahulu datang kepada Yesus. Sesuai dengan pujian ini, mata kita tertuju kepada Yesus. Dalam dunia penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, penuh dengan pergumulan. Seperti doa Raja Yosafat dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 12, pada waktu menghadapi Bani Moab, Bani Amon yang laskarnya besar, dia tidak sanggup menghadapi segalanya. Tapi Raja Yosafat berdoa kepada Tuhan. Tadi saya bacakan dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 12, ya Allah kami, tidakkah Engkau menghukum mereka?
Jadi menjauhkan dari segala macam pergumulan persoalan kita hadapi. Menghadapi laskar yang besar ini katanya, yang datang menyerang kita. Tiap hari, setiap saat kita tidak terlepas dari segala macam bentuk pergumulan. Kita berserah total kepada Yesus. Sebab tidak ada kekuatan lain selain hanya di dalam Dia. Karena Raja Sofat katakan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Demikian pagi ini sebelum kita melangkah, mari kita serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan, berarti hati kita tertuju kepada Yesus. Hati kita mau melekat dengan Tuhan. Karena hanya Dialah satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kita. Tempatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan Yesus di atas segala prioritas Bapak Ibu. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan apapun, pagi ini kita datang kepada Yesus, kita sembah Dia. Kita puji Dia, kita agungkan di atas segala-galanya. Supaya Dia satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita pagi ini, kita akan akhiri di dalam kitab Raja pasal 22. Supaya selesai 1 Raja pasal 22. Besok atas rahmat anugerah Tuhan kita masuk di dalam 2 Raja pasal 1. Puji Tuhan, kita bersyukur terus. Kita setia membaca firman Tuhan. Kalau pagi baca perjanjian lama, saudara. Kalau malam sebelum tidur baca perjanjian baru. Supaya nanti kita lengkap tiap hari, setiap saat kita diisi dengan firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin selama ini tidak berurutan, sekarang ikutin yang saya sampaikan firman Tuhan. Selalu berurutan dari sejak 1 Januari 2021 sampai sekarang tanggal 27 April 2022. Terus saya lakukan dengan setia. Jadi kalau Bapak Ibu mau minta dari tanggal berapapun, dari sejak 1 Januari 2021 minta kepada saya, bisa japri saudara, kontak dengan saya. HP saya pribadi, saya akan berikan. Karena saya terus cinta Tuhan, saya simpan firman-firman ini. Supaya kita taruh di hati kita. Sebagai bukti kita cinta Tuhan dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mari saya mau baca 1 Raja pasal 22 ayat 41 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Yosafat anak Asa menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab, raja Israel. Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah, anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Orang masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Dan Yosafat hidup di dalam damai dengan Raja Israel. Selebihnya dari riwayat Yosafat dan kepahlawanan yang dilakukannya dan bagaimana ia berperang, bukankah semua tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan sisa pelacuran bakti yang masih tinggal dalam zaman Asa ayahnya, dihapuskannya dari negeri itu. Tidak ada raja di Edom, karena itu yang menjadi raja ialah seorang kepala daerah. Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir, mengambil emas, tetapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana, sebab kapal-kapal itu pecah di Eslon Geber. Pada waktu itu Ahazia, anak Ahab, berkata kepada Yosafat, baiklah anak buahku pergi bersama-sama dengan anak buahmu dengan kapal-kapal itu. Tetapi Yosafat tidak mau. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya ke kota Daud, bapak leluhurnya. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ahazia anak Ahab menjadi raja atas Israel di Samaria dalam tahun ke-17 zaman Yosafat, raja Yehuda, dan ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya dan Yerobeam bin Nebat yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Ayat 54 yang terakhir. Ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya, dan dengan demikian ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, dengan rutin kita baca. Tiap pagi baca Alkitab Perjanjian Lama, tiap malam sebelum kita tidur baca Perjanjian Baru. Jadi nanti malam sudah ikuti jam 7 lewat, saya pasti memberitakan firman Tuhan, supaya Bapak sebelum tidur merenungkan firman, mendengar puji-pujian, mendengar firman Allah. Bukan suara saya. Suara saya adalah suara dari Tuhan
Yang jelas hidup saya bersama Bapak itu, Bapak Ibu Saudara semua berasal dari Tuhan. Dan kalau hidup berasal dari Tuhan, maka hidup kita serahkan kepada Tuhan. Hiduplah menurut firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua bersama saya komit, kita selama hidup ini mari kita mencinta Tuhan Yesus. Dan kita mengikut Tuhan Yesus dengan setia. Dan kita mau taat, lakukan perintah-perintah Tuhan. Yang penting di sini mari membuat hati Tuhan senang. Kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, ada dua raja. Yang satu hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan yang satu jahat. Yang satu yang benar adalah Raja Yosafat. Yosafat hidupnya benar di depan Tuhan. Itu sesuai firman Tuhan ya. Di ayat 43, ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini penting saudara. Saya bersama Bapak Ibu sama. Adalah Tuhan yang ciptakan. Tapi yang menjadi masalah, apakah kita benar di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah mempersembahkan hidup berkenan kepada Tuhan? Apakah menyimpang? Beda dengan kehidupan Raja Ahab, termasuk anaknya Ahazia. Jelas di sini Ahazia, kalau kita baca ayat 52, Ahazia anak Ahab menjadi Raja Israel di Samaria dalam tahun ke-17 zaman Yosafat. Raja Yuda, ia memerintah Israel hanya 2 tahun. Tapi di ayat 53, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Manusia di dunia ini ada yang baik, benar di hadapan Tuhan, ada yang jahat, tidak menyenangkan hati Tuhan. Ini saudara, berapa kali kita sudah baca firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita selama di dunia yang satu kali ini, mari kita hidup baik sama Tuhan, mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Seperti tadi pujian yang saya sampaikan, mataku tertuju padamu Tuhan. Saya menangis kepada Tuhan karena ada lagu di situ dikatakan, segenap hidupku kuserahkan kepadamu. Hidup kesaudaraan saya, mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan masuk di dalam rencana Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera di dalam Yesus, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan kecelakaan itu dari iblis. Iblis sudah merancangkan kecelakaan. Karena bapak iblis itu maut. Kalau sudah baca di Ibrani 2:14. Maut itu bapaknya iblis. Tapi kita punya bapak di surga yang memberikan kasih karunia. Oleh itu mari, biarlah kita mau hari demi hari kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Jangan melangkah di dalam jalan yang salah. Maka pentingnya Bapak Ibu diisi dengan firman Tuhan. Supaya saudara diilingkan. Karena kalau malam saudara sudah beraktivitas, ya, pagi hari, siang sampai sore, saudara beraktivitas bekerja sampai malam. Tapi sebelum tidur diisi dengan firman Tuhan. Supaya kita menyesali apabila sepanjang hari kita berbuat salah sama Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Kita bertobat, komit dengan Tuhan. Dan kalau pagi ini kita diingatkan sebelum kita melangkah, diisi dengan firman Tuhan. Supaya kita jangan seperti Raja Ahab. Jangan seperti anak Raja itu Ahazia, yang dimana mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi kita tiru orang-orang yang benar, menyenangkan hati Tuhan. Saya kasih ayat terakhir di Wahyu pasal 22 ayat 11. Karena nanti ada dibagi dua saudara. Ya, hidup manusia itu dibagi dua. Ada yang jahat, makin cemar. Ada yang benar, makin benar. Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Tetapi barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Amin. Mari kita mau ambil pilihan yang ini, yang kedua. Yaitu hidup di dalam kebenaran. Dan hidup di dalam kekudusan. Karena itu di dalam pihaknya Allah. Itu sifat pribadi dari Allah. Hidup dari keilahiannya. Hidup benar. Sumber kebenaran. Raja benar. Seperti Melkisedek. Kemarin saya terangkan. Melkisedek adalah Yesus, ini adalah Raja kebenaran. Firman Allah Raja kebenaran. Sumber kebenaran. Dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu kekudusan Tuhan. Karena tanpa kekudusan, dan Ibrani 12 ayat 14, tidak mungkin bisa bertemu dengan Tuhan, saudara. Ya, karena Allah itu Maha Kudus. Maka kita diisi dengan firman Tuhan, supaya kita diilingkan selalu, jangan pernah bosan. Seperti kita tidak pernah bosan makan dan minum, supaya kita sehat. Demikian rohani kita harus sehat kalau kita diisi dengan firman Tuhan. Kita diisi dengan kebenaran Tuhan, bukan diisi dengan dunia. Dunia bukan sumber kebenaran. Dunia akan membawa kita kepada kehancuran. Karena dunia akan lenyap, kata firman Tuhan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama. Amin.
Biarlah firman Tuhan mengajar kita. Puji Tuhan, kita sudah selesai membaca 1 Raja pasal 22 pasal. Besok atas izin Tuhan, kita dipelihara. Saudara saya dipelihara Tuhan untuk memasuki 2 Raja pasal 1. Terus sampai Yesus datang. Kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mata kita tertuju hanya kepada Dia Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, ku serahkan hidupku Tuhan. Bimbing aku, haleluya, masuk rencanamu, haleluya, untuk membesarkan kerajaanmu, kerajaan Allah yang besar sempurna. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapakku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapakku Tuhan Yesus. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan, haleluya, hati-Mu, amin. Terima kasih Tuhan Yesusku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Andalkan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga nanti kalau kita selamat masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.